Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Vivin Utaminingrum dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi kelas pagi Stekom Ungaran. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang dasar-dasar dari Microsoft Visual Studio. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih Microsoft Visual Studio itu? Microsoft Visual Studio merupakan kelanjutan dari Microsoft Basic 2003. Microsoft Visual Studio sebelumnya dikenal sebagai Visual Basic 6. Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft. Aplikasi ini menggunakan teknologi .NET Framework. Microsoft Visual Studio digunakan untuk pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, maupun komponen aplikasi lainnya dalam bentuk aplikasi konsol, aplikasi Windows, ataupun aplikasi web. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu Microsoft Visual Studio? Sekarang aku akan ngasih tahu gimana sih tampilan dari Microsoft Visual Studio itu. Kita buka dulu aplikasinya dengan cara klik Start, terus kita cari aplikasinya. Namanya itu Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio ini. Yang ini ya teman-teman, aku pakainya yang 2010. Klik 2 kali. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio. Di sini ada menu bar, ada toolbar, server explorer, toolbox, terus di sini ada start pack, ada solution explorer juga. Di sini saya akan coba buka yang menu project. Di sini saya akan coba yang new project. Visual Basic Windows, terus template-nya yang Windows from application. Klik OK. Di new project ini ada menu bar juga, ada toolbar, ada server explorer, toolbox, ada solution explorer, sama kayak yang di tampilan awal tadi. Tapi di new project ini ada Windows Properties sama form. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit ya pengertian dari bagian-bagian yang ada di Microsoft Visual Studio ini. Yang pertama ada menu bar. Menu bar adalah sebuah elemen yang berisikan perintah untuk menjalankan fitur-fitur tertentu pada aplikasi. Terletak di bagian atas terdapat beberapa tombol, yaitu file berisi perintah antara lain open untuk membuka suatu project, dan save untuk menyimpan project atau form. Baik digunakan untuk mengcompile project menjadi executable file. Terus ada edit, berkaitan dengan perintah-perintah editing seperti cut, copy, paste, find, replace, undo, dan redo. Di menu view digunakan untuk menampilkan window-window pada ID Visual Basic. Project digunakan untuk menambahkan objek-objek baru seperti pada form, standar modul, class modul, user control modul, dan lain-lain.
Ada bold. Menu ini sangat penting ketika kita telah menyelesaikan aplikasi yang kita buat dan ingin menjalankan tanpa ID Visual Basic 2010, seperti aplikasi lain dalam bentuk. Debug berisi perintah-perintah yang digunakan pada saat program sedang didebug. Aplikasi yang dieksekusi tahap demi tahap, nilai dari variabel yang bersangkutan ditampilkan, dan menambahkan breakpoint untuk memonitor jalannya program. Ada data. Kita membutuhkan menu ini jika ingin berhubungan dengan database. Kita dapat mengelola data source dan preview kita. Tools. Menu ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi ID Visual Studio 2010. Ada tes. Menu ini menyediakan pilihan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang kita kembangkan sebagai bahan pelatihan penulisan source code pada bermacam-macam situasi. Ada Windows. Menu ini menjadi standar pada aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada satu waktu, seperti Word dan Excel. Kita dapat berganti jendela yang aktif pada menu ini. Ada Help. Menu Help menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio 2010 dan informasi lainnya seperti jendela About dan lain-lain. Terus ada menu Toolbar. Ya, di bawahnya menu bar ada Toolbar. Toolbar adalah sekumpulan tombol yang mewakili suatu perintah tertentu pada Visual Basic. Fungsi Toolbar. Ada standar X project, yaitu untuk menambahkan project baru jenis standar ke dalam project yang sudah ada. Ada add form, menambahkan form atau objek baru ke dalam project yang sedang aktif atau dikerjakan. Terus ada menu editor, menampilkan menu editor yang berfungsi untuk membuat atau mengubah tampilan menu. Ada open object, membuka sebuah project yang pernah dibuat sehingga aktif kembali pada editor Visual Basic. Ada save project, menyimpan project yang sedang aktif tanpa menutup project tersebut. Cut, memotong objek yang dipilih pada layar dan menyimpannya pada memori. Ada copy, membuat salinan atau duplikat objek yang dipilih pada layar dan menyimpannya pada memori. Ada paste, membuat salinan objek yang telah disimpan di memori untuk dipasang di lokasi baru. Ada find, mencari teks tertentu pada jendela kode. Ada undo, membatalkan perintah atau tindakan terurut dari belakang yang pernah dilakukan. Ada redo, kebalikannya undo, yaitu mengulangi perintah atau tindakan terurut dari belakang yang pernah kita lalui. Toolbox. Di sini ada toolbox. Toolbox merupakan sebuah jendela di mana objek atau kontrol ditempatkan yang dibutuhkan untuk membentuk suatu program yang dilakukan dengan cara memasang pada form. Ada command controls. Di command controls ini ada bermacam-macam ya, seperti pointer yang bertujuan untuk memindahkan atau mengubah ukuran controls yang ada pada suatu form. Ada button, tombol yang dapat ditekan. Kita dapat menggunakan button agar pengguna dapat memberitahu program yang kita lakukan. Ada button, kita dapat menggunakan button agar pengguna dapat memberitahu program untuk melakukan sesuatu. Ada checkbox, menampilkan kotak cek dan label teks. Umumnya digunakan untuk mengatur pilihan. Checklist box, menampilkan daftar item yang dapat digulung, masing-masing item disertai kotak cek. Ada combo box, menampilkan item dalam bentuk text box, kotak daftar atau daftar drop down. Ada date time picture, menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih tanggal atau jam. Ada label, menampilkan teks tetapi pengguna tidak dapat mengubahnya secara langsung. Ada link label untuk menampilkan teks dengan model link web
dan akan memicu suatu event atau kejadian ketika pengguna mengkliknya. Teks di link ke jendela lain atau situs web. Listbox menampilkan daftar teks dan item gambar atau icon. Ada list view menampilkan menampilkan item dengan suatu di antara 4 cara. Tampilan teks saja, teks dengan ikon kecil, teks dengan ikon besar, dan tampilan report. Ada mask textbox di mana input yang dimasukkan harus cocok dengan format yang spesifik. Ada mount calendar ini untuk menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih rectangle. Ada mount calendar menampilkan kalender secara grafikal dan pengguna dapat memilih rectangle. Ada notify icon untuk menampilkan icon dalam daerah status notify menampilkan icon dalam daerah status notify dari taskbar yang mewakili aplikasi yang berjalan dalam background. Numeric up down menampilkan daftar angka di mana pengguna dapat menggulung menggunakan tombol up atau down. Ada picture box menampilkan file gambar seperti bitmap, .pnp, .jpg, .gif, .wmf, .png, dan icon atau .ico. Ada progress bar secara grafikal menunjukkan jalannya proses sampai selesai dari suatu aksi. Ada radio button menampilkan tombol yang dapat berganti antara on dan off. Rich text box menampilkan teks dengan format plain text atau rich text format atau RTF. Ada text box menampilkan teks yang dapat diedit oleh pengguna pada saat program dijalankan atau diubah oleh program. Terus ada tooltip menampilkan teks ketika pengguna menunjuk pada suatu kontrol. Terus ada tree view untuk menampilkan kumpulan hierarkial dari objek node yang selalu berisi teks dengan tambahan berupa kotak, cek, dan icon. Terus terakhir ada web browser web dalam suatu kontrol. Kita dapat menempatkan kontrol pada form dan menggunakannya untuk melakukan navigasi halaman web. Selanjutnya ada form windows. Ini ya, window yang terletak di tengah-tengah ini merupakan area kerja di mana kita akan merancang suatu program Visual Studio. Di sini kita juga bisa meletakkan objek seperti textbox, label, checkbox, dan lain-lain. Ukurannya juga bisa diubah, dibesarkan maupun dikecilkan, tergantung kebutuhan kita. Selanjutnya ada Solution Explorer. Terletak di sini merupakan area yang berisi semua file program Visual Studio. Suatu aplikasi dalam Visual Studio biasanya disebut dengan project, dan setiap project dapat lebih dari satu atau lebih file, misalnya form, modul, kelas, dan lain-lain. Yang terakhir ada Windows Properties. Windows Property berisikan semua informasi mengenai objek yang dibuat, bertugas menyiapkan segala properti dan kontrol yang nantinya diperlukan ketika melakukan perancangan maupun pemrograman. Pada bagian paling atas dari jendela properties terdapat kotak yang menunjukkan objek yang sedang aktif. Ini di mana nama dari objek akan tampil pada kotak tersebut ketika kita melakukan klik langsung pada objek yang terpasang pada form. Coba ya. Ini masuk ke kode pada form.
Itu dia penjelasan singkat tentang dasar-dasar Microsoft Visual Studio dari aku. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.